Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing, Bapak Dr. Ertambang Nahartio. Perkenalkan, saya Irfan Riyadi, mahasiswa eksekutif MBA 36 Yogyakarta untuk menyampaikan hasil penelitian mengenai analisis strategi pengasuhan yang dilakukan oleh PT XYZ dengan menggunakan Astrid's Matrix dan Four Logics of Corporate Strategy. Pertama, pendahuluan sekilas mengenai latar belakang perusahaan induk yaitu PT XYZ yang merupakan salah satu perusahaan produsen pupuk dengan visi menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen. Selain itu, PT ini juga mengelola beberapa unit bisnis, 11 unit bisnis tepatnya, yang terdiri dari 2 anak usaha dan 9 perusahaan afiliasi atau patungan, seperti terlihat pada slide. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah terlihat dengan adanya gap antara return dan cost of capital, sehingga belum teridentifikasinya kesesuaian antara karakteristik induk dengan faktor kesuksesan dan peluang pengasuhan unit bisnis, sehingga menyulitkan dalam memformulasikan strategi korporasi yang efektif. Dari rumusan masalah tadi, penelitian ini kemudian mengidentifikasi pertanyaan penelitiannya, yaitu satu, bagaimana kesesuaian antara karakteristik pengasuhan induk dengan peluang pengasuhan unit bisnis. Yang kedua, bagaimana ketidaksesuaian antara karakteristik pengasuhan induk dengan faktor kesuksesan kritis yang dimiliki oleh unit bisnis. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu bagaimana strategi penciptaan nilai dan gaya pengasuhan PT XYZ yang efektif. Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi kesesuaian antara karakteristik pengasuhan perusahaan induk dengan peluang pengasuhan yang ada pada unit bisnis. Yang kedua, menganalisis ketidaksesuaian antara karakteristik pengasuhan perusahaan induk dengan faktor-faktor sukses kritis yang dimiliki oleh unit bisnis. Yang ketiga, memformulasikan strategi penciptaan nilai dan gaya pengasuhan yang efektif. Lingkup penelitian ini ada pada 5 unit bisnis, yaitu PT SID, PT KAY, PT PJI, PT KAW, dan PT NIK. Bab kedua mengenai landasan teori, yaitu beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Pertama, mengenai teori segitiga strategi korporasi yang digas oleh Collis and Montgomery, yang mengatakan bahwa keunggulan korporasi akan terjadi jika seluruh elemen dalam segitiga tersebut berjalan secara harmonis, sehingga keunggulan korporat akan tercapai. Keunggulan korporat sendiri memiliki arti memastikan bahwa seluruh portofolio bisnis lebih bernilai daripada sekedar jumlah masing-masing portofolio, yang pada ujungnya nilai yang dihasilkan lebih baik daripada dikelola pengasuh lainnya. Teori kedua yang diusung oleh Campbell, Gould, and Alexander terkait Astrid's Matrix atau Corporate Parenting Fit Matrix, yang merupakan landasan teori utama pada penelitian ini, di mana hubungan antara ketidaksesuaian faktor penentu kesuksesan dan karakteristik pengasuhan di sumbu vertikal, dan hubungan antara kesesuaian antara pengasuhan dan karakteristik peluang pengasuhan dan karakteristik pengasuhan di sumbu horizontal ini menghasilkan 5 kuadran yang terdiri dari heartland, edge of heartland, alien territory, balas, dan value trap, yang mana masing-masing apabila unit bisnis berada dalam salah satu kuadran memiliki konsekuensi strategi pengasuhan yang berbeda. Kemudian mekanisme penciptaan nilai. Ini penciptaan sekaligus juga bisa jadi menjadi penghancuran nilai. Ada 4, yaitu stand-alone influence. Jadi ketika sudah memetakan posisi setiap unit bisnis dalam kuadran Astrid's Matrix, kita ingin tahu
gaya pengasuhan yang efektif itu seperti apa. Ini salah satu langkahnya. Pertama kita mappingkan di mekanisme penciptaan nilainya atau penghancuran nilainya seperti apa dulu. Dari kelima unit bisnis tadi, apakah masuk ke standalone atau central function, corporate development ataupun linkage. Eh, ada 4 mekanisme penciptaan dan sekaligus mungkin kalau tidak tepat akan menjadi penghancuran nilai. Yang ke teori keempat yaitu mengenai 4 logika strategi korporasi yang mengkorelasikan antara hubungan ketergantungan unit bisnis dengan induk maupun unit bisnis dengan unit bisnis lainnya, di mana ada 4 kuadran juga yaitu portfolio, leverage, integratif, federal, di mana yang portfolio ini hubungan antar unit bisnisnya rendah. Begitu juga hubungan dengan induknya dia juga rendah, sehingga tidak tergantung dari korporasi maupun unit bisnis lainnya. Nah, ini jika dihubungkan dengan apa namanya mekanisme penciptaan nilai akan tepat jika dia masuk ke standalone influence. Selanjutnya teori kelima mengenai eh, gaya pengasuhan atau parenting style. Ini ada 3. Strategic planning yang mana induk aktif terlibat dalam perencanaan, kemudian yang finansial control ini kebalikan dari strategi planning yang memberikan kewenangan penuh kepada unit bisnis untuk mengatur perencanaan dan induk hanya menetapkan targetnya. Kemudian ada di tengah-tengahnya yaitu strategi kontrol di mana merupakan kompromi dari kedua gaya pengasuhan sebelumnya. Ini adalah kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya. Ada Fieldman, Asikin, dan Sugiarto Wibowo dan juga Hidayat Bowo, yang mana temanya mirip dengan penelitian ini, tapi ada beberapa perbedaan dan ada catatan kritis di dalamnya. Kemudian ini adalah kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini secara umum dimulai dari diskusi awal sampai dengan analisis dan kesimpulan. Lalu lanjut ke bab ketiga yaitu metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan induktif karena berawal dari eksplorasi fenomena di lapangan. Kemudian penelitian ini juga bersifat penelitian kualitatif yang strategi penelitiannya yang dipakai adalah studi kasus, monometode, dan dilakukan dalam sekali waktu atau cross sectional. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara sebagai data primer dan dilengkapi dengan kajian internal dan laporan perusahaan sebagai data sekunder. Saya cepat saja karena waktunya terbatas. Kemudian untuk ini adalah protokol pengumpulan data mulai dari persiapan sampai dengan transkrip wawancara dan juga bagaimana mengakhiri kegiatan. Lalu penentuan sampelnya, sampel dipilih secara convenience sampling karena alasan kemudahan akses yang dimiliki, serta kecukupan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Prinsip pengumpulan data yaitu ada beberapa yang mungkin salah satunya adalah trustworthiness dengan dilakukan dengan cara member checking, yaitu minta umpan balik ke narasumber dan juga di cross check triangulasi dengan data sekunder. Apakah yang disampaikan dalam wawancara itu konsisten dengan hasil kajian dan laporan perusahaan. Ini adalah proses analisis data mengacu ke Mills dan Huberman dan juga Ottarini, di mana data terlebih dahulu direduksi sebelum disajikan dan ditarik kesimpulan. Kemudian lanjut bab terpenting yaitu bab keempat terkait hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini adalah hasil identifikasi karakteristik pengasuhan induk PT XYZ dapat dilihat dari 5 perspektif. Yang pertama dari mental maps, terdapat semangat inovasi, nilai akhlak BUMN, dan juga budaya GCG yang menjadi pedoman manajer Indo untuk mengambil keputusan. Kemudian perspektif kedua dari pengalaman dan pengetahuan manajer induk dapat diidentifikasi. Ini juga beberapa
manajer diisi oleh eh, karyawan yang berpengalaman. Dan ada 3 perspektif lainnya dapat dilihat di slides. Lalu ini adalah hasil kesesuaian peluang pengasuhan, di mana peluang pengasuhan yang ditawarkan oleh induk tampak pada tabel berikut. Terlihat bahwa derajat kesesuaian induk dan unit bisnis relatif tinggi, sehingga dengan karakteristik pengasuhan yang dimiliki induk dapat menawarkan ruang perbaikan bagi unit bisnis. Kemudian hasil penelitian terkait ketidaksesuaian faktor penentu kesuksesan unit bisnis dengan karakteristik pengasuhan induk tampak bahwa ketidaksesuaiannya sangat rendah, artinya terdapat keselarasan antara karakter induk dan faktor sukses yang dimiliki oleh unit bisnis. Dari kedua parameter sebelumnya, jika diplotting dalam hasil simetrik, maka akan terlihat seperti tabel, di mana kelima unit bisnis tadi menempati kuadran headline. Kesemuanya artinya penciptaan nilai diharapkan dapat tercipta di masa depan maupun di masa sekarang. Tentunya dengan pengasuhan yang efektif. Slide berikutnya akan membahas bagaimana pengasuhan yang efektif, yaitu kita mulai dari hasil 4 logika strategi korporasi, menempatkan PT SID KAY di integratif, kemudian PT PJI di leverage, dan juga PT KAW dan NIK berdasarkan penilaian scoring itu berada di portfolio. Kemudian mekanisme penciptaan nilainya tampak seperti tabel bahwa PT SID dan KAY yang sebelumnya menempati integratif lebih tepat di menciptakan nilainya dengan pengembangan korporat, sedangkan PT PJI yang sebelumnya berada di kuadran leverage lebih tepat untuk ciptakan penciptaan nilainya, mekanismenya dengan central function and service. Lalu untuk yang KAW dan NIK yang berada di kuadran portfolio, karena ketergantungannya rendah baik pada unit bisnis dan induk, maka dia berada di kuadran standalone influence untuk mekanisme penciptaan nilainya. Lalu ini adalah gaya pengasuhannya, di mana PT KAY, PT PJI, dan PT SID ini lebih memungkinkan untuk diasus menggunakan perencanaan strategis. Alasannya karena beberapa aktivitas bisnis dan sumber daya dapat disentralisasi atau disinergikan pada saat perumusan perencanaan. Adapun PT KAW dan NIK ini lebih efektif untuk kayak pengasuhan financial control, karena apabila induk terlalu dalam mencampuri urusan perencanaan padahal dia memiliki core kompetensi yang berbeda, diharapkan malah tidak akan efektif untuk menciptakan nilai. Kemudian bab 5 terkait kesimpulan dan saran, ya ini menjawab pertanyaan penelitian, yaitu satu, bahwa tingginya tingkat kesesuaian antara karakteristik pengasuhan induk dan peluang pengasuhan yang ditawarkan pada unit bisnis, artinya dengan seluruh resource yang dimiliki induk, maka diharapkan dapat menciptakan ruang perbaikan bagi unit bisnis. Kedua, tingkat ketidaksesuaian antara karakteristik pengasuhan induk dengan faktor sukses unit bisnis sangat rendah, yang bermakna bahwa faktor penentu kesuksesan unit bisnis selaras dengan karakteristik yang dimiliki oleh induk. Ketiga, terkait strategi penciptaan nilai, PT KAY dan SID tadi disampaikan bahwa dengan pengembangan korporat, sedangkan PT PJI dengan central function and service, adapun PT KAW dan NIK dengan standalone influence. Adapun gaya pengasuhan yang paling memungkinkan adalah untuk PT KAY dan SID dan PJI adalah dengan strategic planning, sedangkan PT KAW dan NIK dengan financial control. Adapun implikasi penelitian bagi perusahaan dalam memberikan pedoman dasar dalam merumuskan dan menerapkan strategi korporasi, kemudian juga mendorong peningkatan pendapatan perusahaan induk melalui dividen yang disetorkan oleh unit bisnis. Dan kemudian keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup dibatasi pada 5 unit bisnis dengan kepemilikan saham minimal 20% dari 11 unit bisnis yang dimiliki oleh PT XYZ. 5 dari 11. Kemudian peneliti juga merupakan bagian dari manajemen perusahaan induk, sehingga terdapat faktor subjektivitas yang mungkin akan mempengaruhi. Ini beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dan juga untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kami aturkan, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.